Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Doni Ahmad Gunawan. Saya akan memandu pembukaan presentasi hari ini yang dimana saya akan menjelaskan dari anggota tugas besar kami dan landasan teori dan berserta loginya. Yang pertama ada Ade Reka, yang kedua ada saya sebagai Doni Ahmad Gunawan, yang ketiga ada Iqmal Firmansyah, yang keempat ada Saiful Aziz Nuwahid. Oke, dari yang selanjutnya adalah latar belakang. Peran gudang dalam dunia usaha, khususnya dalam bisnis grosir, sangatlah krusial. Gudang grosir berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang dalamnya jumlah besar yang nantinya akan didistribusikan ke pengecer atau konsumen dalam jumlah yang lebih kecil. Agar aktivitas distribusi dan penjualan barang dapat berjalan dengan lancar, diperlukan pengelolaan inventaris yang efektif dan efisien. Proses inventarisasi gudang grosir adalah upaya untuk mengelola dan mencatat persediaan barang dengan tujuan untuk mengetahui jumlah barang yang tersedia, mencegah kekurangan atau kelebihan stok, serta kelancaran operasional bisnis grosir. Tujuan dan manfaat dari tugas ini adalah satu, memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Kedua, melatih kerjasama antar anggota dan menyelesaikan tugas besar. Ketiga, memahami dan menguasai teknik untuk wawancara untuk menganalisis kebutuhan. Keempat, memperoleh informasi yang relevan tentang kebutuhan aplikasi inventaris gudang. Yang kelima, menambah wawasan mengenai sistem pengembangan yang efektif untuk mendukung personal toko. Di sini ada hasil penelitian kami yang dimana kami menyampaikan beberapa pertanyaan. Satu, biasanya Bapak mencatat barang menggunakan sistem manual atau sudah digital? Bagaimana format penulisan pencatatan Bapak menggunakan buku? Ketiga, kesulitan apa yang Bapak hadapi saat menggunakan sistem pencatatan manual menggunakan buku? Terus ada beberapa jawaban yang narasumber lontarkan. Yang satu ada masih manual, pencatatan menggunakan buku. Kedua, paling dari supplier kita, tentuan harga, stok barang masuk dan keluar barangnya saja. Ketiga, kesulitan mungkin karena saya mengerjakan semuanya sendiri. Terus ada khusus di bagian pencatatan karena saya juga harus melayani pelanggan, menyiapkan barang juga. Memang menggunakan buku itu repot ya dibandingkan dengan menggunakan sistem komputer. Cuman kadang-kadang antara stok yang ada di komputer yang ada di kenyataan itu sangat suka berbeda. Selanjutnya adalah landasan teori yang dimana flowchart adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur proses atau alur logika suatu sistem. Pseudocode adalah kode semu yang dapat diartikan sebagai deskripsi dari algoritma pemrograman yang dituliskan secara sederhana bila dibandingkan dengan sintaksis bahasa pemrograman. Mockup adalah model rancangan dari sebuah konsep desain yang diaplikasikan ke sebuah produk. Ia dapat dikategorikan ke dalam low fidelity atau high fidelity. Algoritma pemrograman yaitu serangkaian langkah atau instruksi untuk memecahkan masalah tertentu. Di dalam pemrograman, algoritma digunakan untuk menentukan alur logika program. Java adalah bahasa pemrograman yang umum digunakan dalam mengembangkan bagian back-end dari aplikasi Android, software hingga website. Yang selanjutnya ada NetBeans yang merupakan salah satu software yang digunakan dalam dunia programmer atau developer, bukanlah sebagai text editor biasa. NetBeans adalah suatu aplikasi IDE atau Internet Development Environment yang berbasis bahasa Java dan berjalan di atas Swing. Yang maksudnya Swing di sini adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengembangan aplikasi desktop yang dapat berjalan di berbagai macam platform seperti Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Yang selanjutnya ada wawancara. Menurut September dalam Sugiono 2015 dalam volume 72 dalam penelitiannya, wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mockup. Untuk halaman login, yang pertama ada masukkan username sama masukkan password. Jika benar, akan ada tampilan login berhasil, tekan enter untuk melanjutkan.
kalau loginnya gagal atau salah, akan ada tampilan login gagal, username atau password salah, tekan enter untuk mengulang. Lalu ada halaman menu. Untuk tampilan awalnya ada menampilkan stok barang gudang, menambahkan stok barang, mengambil barang dari gudang, cari barang di gudang, update harga barang, dan keluar dari aplikasi. Lalu ada tampilan jika tampilan pilihan tidak ada, menampilkan stok barang gudang, menambahkan stok barang, mengambil barang dari gudang, cari barang di gudang, update harga barang, lalu keluar dari aplikasi. Lalu di sini ada halaman cek gudang. Nah, buat cek gudang, tampilan jika gudang kosong ini akan menampilkan gudang kosong. Lalu tampilan gudang jika tidak kosong bakal ada daftar nama barang di gudang. Lalu halaman barang masuk. Untuk halaman barang masuk ada kode barang, masukkan nama barang, masukkan bentuk satuan barang dan lainnya. Lalu untuk tanggal kadaluarsa ada tampilan jika pada tanggal kadaluarsa user masukkan tidak, maka tanggal kadaluarsa tidak ada. Lalu ada halaman barang keluar. Untuk tampilan awalnya akan ada masukkan kata kunci nama barang. Lalu apakah Anda ingin mengulangi untuk mencari kode barang lain, ya atau tidak? Contohnya ini tidak. Lalu tampilan akan memasukkan kode barang yang akan dikeluarkan. Lalu ini ada tampilan kode barang. Jika tidak ada, masukkan kode barang yang akan dikeluarkan. Barang dengan kode tersebut tidak ditemukan. Lalu tampilan kode barang ditemukan tetapi jumlah yang dimasukkan melebihi jumlah yang ada. Tampilannya seperti ini. Masukkan kode barang yang akan dikeluarkan. Nah, lalu masukkan jumlah barang yang akan diambil, contohnya 100. Jumlah barang yang diambil melebihi stok yang tersedia. Lalu tampilan kode barang ditemukan dan berhasil mengambil barang. Ini contohnya, masukkan kode barang yang akan dikeluarkan. Lalu untuk namanya ini tes, masukkan jumlah barang yang akan diambil, contohnya 10. Berhasil mengeluarkan barang dengan nama tes dengan kode barang 397 kodenya. Lalu untuk data barang keluar tersimpan di barang keluar, di data barang keluar. Apakah Anda ingin mengulangi mengambil barang lain, ya atau tidak? Lalu untuk halaman cari barang, tampilannya masukkan kata kunci nama barang. Lalu ada tampilan menemukan barang dengan kata kunci yang sama. Masukkan kata kunci nama barang, contohnya ini AAA1. Lalu apakah Anda ingin mencari barang lain, ya atau tidak? Lalu tampilan tidak ada barang yang sesuai. Tampilannya seperti ini. Masukkan kata kunci nama barang. Tidak ada barang yang cocok dengan kata kunci. Lalu ada halaman ubah harga. Untuk tampilan awalnya masukkan kata kunci nama barang, contohnya tes. Lalu apakah Anda ingin mengulangi untuk mencari kode barang lain, ya atau tidak? Contohnya ini tidak. Akan ada tampilan masukkan harga terbaru untuk barang. Lalu ada tampilan barang ditemukan dan mengubah harganya. Untuk tampilan awalnya masukkan kode barang yang akan diubah harganya, contohnya AAA1. Lalu masukkan harga terbaru untuk barang. Ini diubah jadi 2000. Lalu apakah Anda ingin mengulangi mengubah harga barang lain, ya atau tidak? Lalu tampilan barang dengan kode yang dimasukkan tidak ditemukan. Untuk tampilannya
Masukkan kode barang yang akan diubah harganya. Lalu ada tampilan barang dengan kode tersebut tidak ditemukan. Apakah Anda ingin mengulangi mengubah harga barang lain, ya atau tidak? Lalu ini yang terakhir, halaman keluar dari aplikasi. Tampilannya, apakah Anda ingin keluar dari aplikasi, ya atau tidak? Selanjutnya ada cat dan pseudocode, yang dimana deklarasi umum pseudocode ini digunakan adalah pseudocode untuk deklarasi umum, yang dimana dimulai program mulai berjalan sampai deklarasi dari semua variabel umum yang akan digunakan oleh diagram. Selanjutnya login dimulai dengan deklarasi string, user admin untuk username, kemudian string user pw untuk password. Kemudian program yang menampilkan username, kemudian user diminta untuk memasukkan username. Setelah itu program akan mencetak masukkan password, kemudian username akan diminta untuk memasukkan password. Setelah masukkan password, jika username dan password dimasukkan oleh username dengan user akun dan user password, maka program akan mencetak login berhasil. Tekan enter untuk melanjutkan, kemudian untuk ke halaman menu utama. Jika username dan password yang dimasukkan berbeda, maka program akan mencetak login gagal. Username atau password salah tekan atau salah dimasukkan, tekan enter untuk mengulangi, kemudian program akan kembali mencetak masukkan username. Selanjutnya halaman menu utama. Pertama, deklarasi variabel dengan tipe data integer untuk namanya, pilihan, kemudian program akan mencetak semua menu yang tersedia di program grosir PAMARGUS. Selanjutnya, user akan diminta untuk memasukkan pilihan yang digunakan. Jika user memasukkan angka 1, maka user akan masuk ke halaman menu utama cek gudang. Kemudian jika user memasukkan angka 2, maka user akan masuk ke halaman barang masuk. Selanjutnya jika user memasukkan angka 3, maka akan masuk ke menu barang keluar. Selanjutnya jika user memasukkan angka 4, maka akan masuk ke menu halaman cari barang. Jika user memasukkan angka 5, maka user akan masuk ke halaman ubah harga. Jika user masukkan angka 0, maka akan masuk ke halaman exit. Selanjutnya jika pilihan yang digunakan atau yang dimasukkan oleh user tidak ada di antara angka 0 sampai 5, maka akan di print program pilihan yang Anda masukkan tidak ada. Kemudian kembali ke tahap memasukkan pilihan menu utama. Saya di sini akan menjelaskan flowchart dan pseudocode halaman cek gudang. Pertama-tama, deklarasi variabel string, pilihan dan release dengan nama release inventaris. Kemudian dilakukan pengecekan apakah inventaris kosong. Jika inventaris kosong, maka akan mengecek gudang kosong. Jika inventaris tidak kosong, maka program akan mencetak seluruh barang yang sudah dimasukkan ke dalam program. Kemudian program akan mencetak apakah user ingin kembali ke menu. Jika user memasukkan ya atau y, maka user masuk ke halaman menu utama. Jika user masukkan t atau tidak, maka program akan masuk ke halaman login. Jika user memasukkan selain ya atau tidak, maka program akan mencetak data yang Anda masukkan tidak valid. Kemudian user diminta untuk memasukkan kembali pilihan. Saya di sini akan menjelaskan flowchart sama pseudocode-nya di bagian halaman barang masuk. Pertama-tama, deklarasikan setiap variabel yang ada di dalam release inventaris, yaitu kode tanggal masuk, nama, kemudian tanggal kadaluarsa, jumlah, dan satuan dari barang yang akan digunakan. Kemudian integer barang ke barang untuk digunakan sebagai kode barang. Selanjutnya program akan melakukan pengecekan apakah inventaris kosong atau tidak. Jika arah inventaris kosong, maka barang
akan diisi oleh string 1. Jika inventaris tidak kosong, maka program akan mengambil size dari area list inventaris. Kemudian dikurangi dengan 1, kemudian menambahkan dari size yang sudah didapatkan dengan angka 1, kemudian mengubah data integer menjadi string. Kemudian program akan mengambil tanggal hari ini secara otomatis. Setelah itu program akan memproses variabel kode diisi dengan barang ditambah barang ke selanjutnya. Mencetak kode barang ditambah kode yang sudah dibuat. Selanjutnya user akan diminta untuk memasukkan nama barang, kemudian memasukkan satuan barang, memasukkan jumlah barang, memasukkan harga dari barang. Kemudian user akan ditanya apakah barang yang dimasukkan memiliki tanggal kadaluarsa atau tidak. Jika user memasukkan maka user akan diminta untuk memasukkan tanggal kadaluarsa dengan format tanggal, bulan, tahun. Kemudian program akan mengambil data tahun, data kadaluarsa yang dimasukkan, kemudian mengambil data tahun sekarang. Kemudian jika tanggal kadaluarsa yang dimasukkan ternyata sebelum hari ini, maka program akan menampilkan bahwa tanggal kadaluarsa yang dimasukkan tidak valid karena data yang dimasukkan menunjukkan barang sudah kadaluarsa. Kemudian akan dimasukkan kembali ke tahap memasukkan tanggal kadaluarsa. Lalu jika tanggal kadaluarsa yang dimasukkan ternyata lebih besar atau sama dengan dari tahun sekarang ditambah 5 tahun, maka program akan mencetak tanggal kadaluarsa tidak valid, tidak boleh lebih dari 4 tahun ke depan. Selanjutnya, jika user memasukkan tidak pada jenis barang, apakah memiliki barang kadaluarsa atau tidak, maka tanggal kadaluarsa akan secara otomatis diisi oleh tidak, karena selanjutnya program akan memasukkan data dari nama satuan jumlah, harga, tanggal kadaluarsa ke dalam arah inventaris. Kemudian mencetak barang berhasil ditambahkan dengan kode barang yang sudah dibuat dengan nama barang yang sudah dimasukkan. Kemudian user akan ditanya apakah Anda ingin menambah nama barang lain. Jika jawaban yang dimasukkan adalah ya, maka program akan secara otomatis kembali ke halaman barang masuk. Jika tidak, maka program akan masuk kembali ke halaman menu utama. Jika jawaban yang diberikan oleh user bukan ya atau tidak, maka program akan mencetak data yang Anda masukkan tidak valid. Silakan masukkan kembali, kemudian diminta untuk memasukkan pilihan yang benar. Selanjutnya adalah perkenalkan, nama saya Saiful Aziz Nur Wahid. Di sini saya akan menjelaskan dari menu cari barang sampai ke barang keluar. Pertama, untuk menu cari barang, pertama-tama akan ada pendeklarasian, yaitu setiap variabel yang akan digunakan pada inventaris array list. Kemudian user akan diberikan perintah untuk memasukkan kata kunci dari nama barang yang akan dicari. Kemudian jika kata kunci yang dimasukkan oleh user ada di dalam barang yang terdapat di inventaris array list, maka program akan mencetak detail dari barang tersebut. Kemudian jika tidak ada barang yang mengandung kata kunci, maka program akan mencetak tidak ada barang yang cocok dengan kata kunci tersebut. Kemudian
program akan melakukan pengecekan apakah variabel is kode barang required is true. Jika kode barang is required ID is true, maka program akan mencetak apakah Anda ingin mengulangi untuk mencari kode barang lain, ya atau tidak. Jika pilihan yang dimasukkan oleh user adalah ya, maka program akan masuk kembali ke menu cari barang dengan membawa is kode barang required sebagai true. Selanjutnya jika tidak, maka is from barang keluar, maka program akan melakukan pengecekan apakah fungsi cari barang ini dipanggil dari barang keluar ataupun dari ubah harga. Jika barang keluar dipanggil jika cari barang dipanggil dari barang keluar, maka program akan kembali ke fungsi barang keluar. Jika fungsi cari barang ini dipanggil dari fungsi ubah harga, maka program akan secara otomatis kembali membuka ke halaman ubah harga. Selanjutnya jika kode barang required ID adalah false, maka program akan mencetak apakah Anda ingin mencari barang lain. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan pilihannya. Jika pilihan yang dimasukkan oleh user adalah ya, maka is kode barang required ID sama dengan false. Variabel tersebut akan disetting sebagai false, kemudian masuk kembali ke menu cari barang. Selanjutnya jika tidak, maka program akan kembali ke halaman menu utama. Selanjutnya jika ketika user diberikan perintah untuk memasukkan pilihan, namun user memasukkan selain ya dan tidak, maka program akan mencetak data yang Anda masukkan tidak valid, sehingga program akan meminta kembali user untuk memasukkan pilihannya. Selanjutnya adalah fungsi dari barang keluar. Pertama-tama saya akan menjelaskan flowchartnya. Pada fungsi barang keluar ini, program akan mendeklarasikan seperti string kode, nama, lanjut, tanggal masuk, kemudian harga, double harga, kemudian integer jumlah, sebagaimana yang terdapat dalam inventaris array list. Kemudian variabel is kode barang required ID akan disetting sebagai true. Selanjutnya program akan melakukan pengecekan apakah is kode barang required ID bernilai true atau false. Jika bernilai true, maka program akan memanggil fungsi cari barang dengan membawa variabel is from barang keluar sebagai true. Selanjutnya jika is kode barang required ID sebagai false, maka program akan mencetak kode barang yang akan dikeluarkan. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan kode yang akan dicari. Begitu pula jika is kode barang required ID sebagai true, maka akan melakukan pencarian dulu dengan kata kunci nama barang untuk mencari kode barang yang akan dikeluarkan. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan kode tersebut. Selanjutnya jika kode yang dimasukkan memiliki hasil yang sama dengan barang yang ada di inventaris, maka program akan mencetak detail dari barang yang memiliki kode yang sama tersebut. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan jumlah barang yang akan diambil. Kemudian jika jumlah barang yang diambil ternyata lebih besar daripada jumlah barang yang ada di inventaris, maka program akan mencetak jumlah barang yang diambil melebihi stok. Kemudian user akan kembali diminta untuk memasukkan jumlah barang yang akan diambil. Selanjutnya jika jumlah barang yang dimasukkan ternyata lebih kecil atau sama dengan jumlah barang yang ada di inventaris, maka
jumlah barang yang ada di inventaris akan dikurangi jumlah yang dimasukkan oleh user. Kemudian program akan melakukan pengecekan ulang apakah jumlah barang dari setelah pengurangan sama dengan 0. Jika jumlah barang yang ada di inventaris sama dengan 0, maka barang tersebut akan secara otomatis terhapus dari gudang. Selanjutnya, jika jumlah barang yang ada di dalam barang inventaris tersebut masih ada, maka tidak akan dihapus dari gudang. Kemudian masuk ke output to directory. Jadi program akan mengeluarkan hasil dari pengeluaran barang tersebut dengan detail barang dan juga tanggal keluar barang di directory C dengan nama folder data barang keluar dan nama file sesuai tanggal sekarang. Kemudian program akan menampilkan berhasil mengeluarkan barang dengan nama barang dengan kode barang. Selanjutnya, user akan diminta apakah Anda ingin mengulangi atau mengambil barang lain. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan pilihan ya atau tidak. Jika pilihan user adalah ya, maka program akan secara otomatis kembali ke halaman barang keluar. Jika masukan dari user adalah tidak, maka program akan secara otomatis kembali ke halaman menu utama. Selanjutnya, jika jawaban dari pilihan yang dimasukkan oleh user selain ya dan tidak, maka program akan mencetak data yang Anda masukkan tidak valid. Selanjutnya, user akan diminta kembali untuk memasukkan pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dan pseudocode dari ubah harga. Yang pertama, deklarasi dari kode, nama, lanjut, dan tanggal masuk dengan tipe string, kemudian harga dengan tipe double, jumlah dengan tipe integer, list barang inventaris sama dengan array list, is kode barang required bit sama dengan true. Kemudian kondisi percabangan, if is code barang required bit, jika hasilnya true maka diproses is from ubah harga sama dengan true. Kemudian menuju halaman cari barang. Jika kondisi percabangan tadi false, maka di print input kode barang yang akan diubah harganya. Kemudian input kode, lalu ke kondisi percabangan, if barang kode in inventory sama dengan kode. Jika kondisinya true, print barang details. Kemudian input harga terbaru. Sudah itu input harganya, maka diproses barang harga sama dengan harga, print mencetak barang detail baru. Jika tadi kondisi percabangannya false, maka langsung mencetak barang dengan kode tersebut tidak ditemukan. Setelah itu langsung mencetak apakah Anda ingin mengulang atau mengubah harga barang lain, ya atau tidak. Input pilihan, kemudian masuk ke percabangan. Case ya bila benar, is kode barang required bit sama dengan true, maka masuk ke halaman terakhir. Bila kondisi percabangan ya tadi false, maka masuk ke kondisi percabangan kedua, yaitu case tidak. Jika kondisinya benar, maka masuk ke halaman menu utama. Kemudian jika kondisinya false, masuk ke percabangan default. Jika kondisinya benar, true, mencetak data yang Anda masukkan tidak valid. Silakan masukkan kembali apakah Anda ingin mengulang atau mengubah harga barang lain, ya atau tidak. Kemudian masuk ke input pilihan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan keluar dari aplikasi flowchart dan pseudocode. Untuk deklarasi dengan variabel pilihan, kemudian tipenya string. Kemudian mencetak apakah Anda ingin keluar dari aplikasi, ya atau tidak. Kemudian input pilihan. Kemudian ada kondisi percabangan, yaitu case Y. Bila kondisinya benar, akan menutup seluruh scannernya.
kemudian keluar dari sistem, program berakhir. Jika kondisinya false, maka akan ke kondisi percabangan kedua, yaitu cache state. Bila kondisi benar, maka akan kembali ke menu awal, itu ke menu utama. Jika kondisinya false, akan ke kondisi percabangan, yaitu default. Jika kondisinya true, maka akan mencetak data yang Anda masukkan tidak valid. Silakan masukkan kembali. Apakah Anda ingin keluar dari aplikasi, ya atau tidak? Selanjutnya adalah demo aplikasi. Pada pertama kali aplikasi dijalankan, aplikasi akan mencetak halaman login. Di sini kita akan mencoba login dengan username dan password, atau username yang salah, password yang salah. Terlihat bahwa login gagal, username atau password salah, tekan enter untuk mengulangi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan username dan password yang benar. Login berhasil, tekan enter untuk melanjutkan. Ketika pada halaman login kita sudah selesai atau berhasil untuk login, maka program akan masuk ke halaman menu utama. Pada menu pertama ini adalah menu cek gudang atau mengecek seluruh stok yang terdapat pada gudang. Kita akan mencoba mengeceknya. Karena kita belum memasukkan barang ke gudang, maka pada menu ini akan mencetak gudang kosong. Kemudian kita akan kembali ke menu dengan mengetikkan ya. Selanjutnya menambahkan barang ke dalam gudang dalam menu kedua. Kemudian pada menu ini kode barang akan secara otomatis dibuat oleh program. Kemudian kita memasukkan nama barang, misalnya aqua mineral, dengan satuan dus biasanya. Kemudian jumlah barangnya ada 10 dengan harga tiap dus tersebut misalnya 20.000. Selanjutnya tanggal masuk akan secara otomatis dibuat oleh program. Kemudian program akan menanyakan apakah barang yang Anda masukkan memiliki tanggal kadaluarsa atau tidak. Kita masukkan ya saja. Kemudian kita diminta untuk memasukkan tanggal kadaluarsa dari barang tersebut. Misalnya di sini tanggal 12 bulan 1 tahun 2026. Program akan mencetak tanggal kadaluarsa yang dimasukkan, kemudian mencetak barang berhasil ditambahkan dengan kode barang tersebut, yaitu BRG1 dengan nama barang sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Kemudian apakah Anda ingin menambah barang lain? Kita akan menambah barang lain. Contohnya di sini nabati misal dengan berat 200 gram misalnya. Dengan satuan dari barang tersebut dus, dengan jumlah barang misalnya ada 20 dan harga dari barang tersebut 25.000. Kemudian tanggal masuk ya, tanggal masuknya misal 1 tahun dari sekarang, 03/03/2026. Kemudian mencoba memasukkan barang lain. Misalnya ada barang yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa, misalnya ada lilin misal, dengan bentuk satuan kemasan isi kemasan. Kemudian jumlah barang ada 20 dengan harga tiap kemasan tersebut ada 10.000. Kemudian tidak untuk tanggal kadaluarsa, maka tanggal kadaluarsa akan secara otomatis diisi oleh string tidak.
Kemudian apakah Anda ingin menambah barang lain? Tidak. Akan secara otomatis kembali ke menu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengambil barang dari gudang. Masuk ke menu nomor 3. Kemudian kita akan mencari barang untuk mendapatkan kode dari barang tersebut. Misalnya kita akan membawa barang lilin, kita masukkan lilin. Maka akan secara otomatis tampil data dari nama barang yang terdapat kata lilin. Di sini ada kode barangnya yaitu BRG3 dengan nama lilin, kemasan, satuannya kemasan, jumlahnya 20, kemudian harganya 10.000 dengan tanggal masuk dan tanggal kadaluarsa. Kemudian apakah Anda ingin mengulangi untuk mencari kode barang lain? Tidak. Akan kembali lagi ke menu barang keluar, diperintahkan untuk memasukkan kode barang yang akan diambil yaitu BRG3. Karena jumlah yang ada untuk lilin ini adalah 20, kita akan mencoba untuk melebihinya. Maka program akan menampilkan jumlah barang yang diambil melebihi stok yang tersedia. Masukkan kembali jumlah yang valid. Kita akan mengambil misalnya 20, 15 saja. Berhasil mengeluarkan barang dengan nama lilin dengan kode barang BRG3 dengan jumlah barang keluar adalah 15. Data barang keluar tersimpan di di direktori C dengan nama folder data barang keluar. Selanjutnya, apakah Anda ingin mengurangi barang lain? Tidak. Kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di gudang. Pada tadi, sebelum menambahkan barang ke dalam gudang, halaman cek gudang ini hanya menampilkan bahwa gudang kosong. Setelah ditambah data barang, maka pada menu ini akan mencetak seluruh detail dari setiap barang yang ada pada di gudang. Pada barang ini, barang lilin, kita akan mencoba untuk mengambil kembali 5, sehingga akan secara otomatis program menghapus barang lilin tersebut dari gudang. BRG3, kemudian memasukkan jumlahnya itu 5. Tidak. Mengambil barang lain tidak. Kita akan mengeceknya di cek gudang. Maka program akan secara otomatis menghapus data lilin dari gudang. Kita akan kembali ke menu untuk melakukan hanya cari barang dan tidak akan melakukan barang keluar atau ubah harga, yaitu menu nomor 4. Misalnya kita memasukkan nama untuk kata kuncinya itu mineral. Maka pada menu ini akan secara otomatis mencetak seluruh barang yang mengandung kata mineral, bisa lebih daripada 1. Kemudian akan ditanya apakah Anda ingin mencari barang lain? Kita tidak. Kemudian kita akan masuk ke menu update harga barang untuk mengubah harga barang yang ada di gudang, yaitu masuk ke menu ke-5. Seperti pada barang keluar, kita akan diperintahkan untuk mencari nama barang. Misalnya kita akan mengubah harga dari mineral, air aqua mineral. Program akan mencetak detail dari barang tersebut, barang yang mengandung kata mineral, kemudian tidak untuk mencari barang lain. Pada menu ubah harga, kita diberikan perintah untuk memasukkan kode barang, yaitu BRG1. Akan di print detail barang sebelum diubah.
Kemudian diminta untuk memasukkan harga barang terbaru, misalnya menjadi 30.000. Maka program akan mencetak harga barang berhasil diperbarui, kemudian detail barang terbaru. Apakah Anda ingin mengulangi atau mengubah harga barang lain? Kita tidak, untuk kembali ke menu. Kemudian kita masuk ke menu ke-0, yaitu keluar dari aplikasi. Pada halaman menu ini kita ditanya apakah Anda ingin keluar dari aplikasi. Jika kita memasukkan tidak, maka program akan kembali ke menu. Jika kita akan benar-benar keluar dari aplikasi, kita masuk ke menu 0, kemudian ketikkan ya. Maka program akan secara otomatis selesai dijalankan. Sekian.